Hati-mu kepada kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti dan kami dapat lakukan dalam setiap kehidupan kami, setiap hari, setiap waktu Tuhan, supaya kehidupan kami senantiasa berada dalam terang kebenaran firman Tuhan. Kami tidak jauh dari firman, tetapi kami selalu ada dan tinggal di dalam firman. Terima kasih Tuhan, urapi berkati hamba-Mu yang akan mengutarakan isi hati-Mu, pakai mulut dan bibir hamba-Mu Tuhan, supaya urapan Allah menjadi bagian-bagian hamba-Mu Tuhan. Kami siap terima firman-Mu dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Silakan. Pakai mic ya saja. Nanti jelas ya. Sip. Baik. Siap Cik, ntar. Pada tegang semua ya. Jangan tegang. Puji Tuhan, shalom semuanya. Apa kabar? Sekali lagi apa kabar? Pasukan Tuhan apa kabar? Pendoanya syafaat Tuhan apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan, nama saya Foni Kalengkongan, saya suku asli Manado. Saya pelayanan di GBI, Gereja Betel Indonesia, dan gereja saya ada di Bangka Selatan di Kota Tobuali. Dan saya sudah ada di sana kurang lebih hampir 15 tahun. Karena Natal kemarin 2022, Natal yang ke-15 kali. Jadi sebuah perjalanan dengan Tuhan adalah suatu perjalanan yang luar biasa. Karena di dalam perjalanan dengan Tuhan itu ada didikan. Amin. Perjalanan dengan Tuhan ada proses. Perjalanan dengan Tuhan ada cinta. Dan perjalanan dengan Tuhan itu adalah sebuah anugerah dan kesempatan. Saya bersyukur, saya terima kasih buat Ci Maria. Sudah berapa tahun ya saya tidak jumpa. Saya masih ingat yang di tempat lama, akhirnya saya putar-putar dari tadi gitu. Sudah masuk keluar lagi. Sudah masuk keluar lagi. Ternyata patokan saya masih ingat yang PD lama gitu. Tapi yang lama sudah berlalu, yang baru sudah Tuhan datangkan. Jadi pada sore hari ini baru pertama kali ya Ci ada di tempat ini. Maksudnya untuk periode tahun baru ya. Periode tahun baru ini saya percaya mari kita sama-sama bangkit. Oh yang kedua kali, berarti sudah yang kedua kali. Jadi saya bersyukur karena saya juga tidak nyangka sempat Desember kemarin video call sama Ibu Aneke sama Cik Maria waktu retret. Saya bilang ya udah pasti kalau waktu Tuhan bawa saya ke tempat ini, ke tempat kita semua persekutuan doa yang ada pada sore hari ini itu waktu Tuhan. Karena perasaan udah sekian tahun yang lama ya tidak berjumpa. Tapi kalau di dalam persekutuan roh, di dalam roh dan kebenaran, roh itu pasti connect di mana-mana. Amin. Karena roh Tuhan itu adalah roh yang sama, roh Tuhan itu adalah roh yang mau bergerak. Amin. Dan roh Tuhan itu adalah roh yang mau selalu baru setiap hari di dalam Tuhan. Amin. Jadi jangan loyo saudara, di tahun baru ini tahun di mana tahun rahmat Tuhan sedang dicurahkan untuk saya dan saudara. Amin. Mari sama-sama kita katakan tahun rahmat Tuhan
yang sedang dicurahkan di dalam hidup saya. Tahun rahmat Tuhan yang sedang dicurahkan dalam keluarga saya. Tahun rahmat Tuhan yang sedang dicurahkan dalam pelayanan saya. Tahun rahmat Tuhan yang sedang dicurahkan dalam kota saya. Yang setuju katakan amin. Saya sangat suka dengan persekutuan doa karena saya tahu, kita sama-sama tahu dari persekutuan yang kecil lah akan lahir pemuritan. Dari persekutuan yang kecil kita sama-sama belajar, kita sama-sama dibentuk, kita sama-sama dibangun sehingga menjadi terang di luar dimanapun kita berada. Saya akan bagi firman Tuhan dengan judul bersaksi dan menuntun. Gitu. Jadi kalau kita boleh ada di tempat ini, saya juga masih ingat tempat yang lama, ada yang kau datang dan pergi sesuka hati gitu. Jadi kalau orang yang mau dididik adalah orang yang mau tinggal tetap. Amin. Dan orang yang mau dididik tidak akan pernah ada pemberontakan. Karena dia mau dididik menjadi anak-anak Tuhan yang bukan anak-anak Tuhan gampangan. Menjadi anak-anak Tuhan yang siap memenangkan banyak perkara. Menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang-orang persekutuan yang membangun iman kita. Karena tidak ada pemimpin yang bisa mencelakakan umatnya. Amin. Tidak ada pemimpin persekutuan doa, tidak ada kita sebagai gembala sidang yang ingin mencelakakan dombanya. Tapi seorang gembala sidang, seorang pemimpin, dia mau umatnya menjadi seorang pemimpin juga. Jadi pada sore hari ini, mari kita buka firman Tuhan di Yohanes 14 ayat 15. Kitab Perjanjian Baru Yohanes 14 ayat 15. Kalau sudah dapat, ada yang bisa membaca. Siapa cepat lebih bagus. Yohanes 14 ayat 15. Yang kencang. Lanjut sampai situ. Nah, di situ dikatakan bahwa Yesus menjanjikan apa? Seorang. Coba saya ingin baca yang paling kencang lagi. Ada yang suara lebih kencang? Yohanes 14 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Kalau kamu mengasihi aku, kamu akan memenuhi segala perintahku. Ayat 2. Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Dia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi itu berbicara tentang penghibur atau Roh Kudus. Nah, hari-hari ini kenapa kita perlu membangun persekutuan di dalam Tuhan? Persekutuan itu berarti ada firman Tuhan berkata ada 2 atau 3 orang berkumpul. Nah, kita lebih dari berapa orang? Lebih dari 2-3 orang. Jadi kenapa hari-hari ini kita butuh Roh Kudus? Kenapa di persekutuan itu kita perlu bertanya, kita perlu bergaul dengan Roh Kudus? Karena Roh Kudus itulah yang memampukan kita hari-hari ini untuk melayani Tuhan. Roh Kudus itulah bagian dari pengertian dari Tuhan. Nah, kenapa kita dipanggil di tempat ini? Nah, mungkin ya sebagai pemimpin, sebagai orang yang Cik Maria itu sebenarnya cuma alat untuk merangkul. Cik Maria ini salah satu tangan Tuhan yang menopang untuk merangkul, membangun, bahwa menuntun kita dengan tuntunan Roh Kudus. Maka terjadilah persekutuan doa. Terjadilah persekutuan di mana kita datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Bahwa di mana ada persekutuan dengan Tuhan, bahwa di situ kerajaan Allah hadir. Amin. Jadi kerajaan bumi, kerajaan dunia ya memang ada orang berkata, ya Bu Gembala, saya kan masih hidup di dunia.
Saya masih injak bumi, benar. Kita masih hidup di bumi. Kita masih hidup di dunia. Tapi kenapa waktu kegerakan Roh Kudus pertama, kegerakan Roh Kudus yang paling luar biasa ketika Tuhan Yesus naik ke surga dan ketika Roh Kudus tuh turun ke bumi. Ketika Roh Kudus turun ke bumi, maka di zaman Alkitab terjadi bahwa akan terjadi, bahkan sudah terjadi di masa itu, kegerakan Roh Kudus. Tapi apakah kita mau berkata seperti ini? Ya itu kan zaman dulu dan dulu. Tapi saudara, kegerakan Roh Kudus itu sedang ada di Indonesia. Amin. Apakah kita mau menjadi tuan rumah lawatan? Apakah kita menjadi orang yang seperti lagu berkata, ku mau di sana waktu trompet bunyi, ku mau di sana waktu segala sesuatu yang terjadi, kita ada di sana. Kita bukan menjadi penggosip, kita bukan menjadi pembawa masalah di tempat itu, tapi Tuhan mau kita membawa kabar baik, yaitu terang. Saudara, saya berapa bulan lalu saya dari Manado, persis sama kesaksian Eda tadi pulang kampung. Ternyata kita ini kalau sudah dipisahkan dari dunia, kalau kita ketemu dengan orang-orang yang sepertinya nggak nyambung, yang masih dengan hidup dengan dunia, itu sepertinya beban banget saudara. Beban banget. Saya benar-benar peristiwa Tuhan waktu pulang ke kampung halamannya itu tidak bisa melakukan mujizat yang besar. Gitu. Begitu juga dengan saya. Saya tidak bisa melakukan apa yang pernah Tuhan kerjakan dimanapun saya pergi. Tapi saya hanya belajar bertanya sama Roh Kudus. Saya bilang, Roh Kudus, apa yang saya harus kerjakan ketika saya harus pulang ke tanah airku, yaitu di mana tempat kelahiranku. Itu tidak mudah saudara. Karena saya keluar dari kampung, latar belakangku, hidupku adalah kelam, gitu. Tapi nggak tahu bagaimana cerita. Ketika saya keluar dari kampung, saya bilang sama Tuhan, saya bilang saya mungkin keluar dari kampung saya dengan hitam, kelam, pekat. Tapi suatu saat saya pulang ke kampung saya dengan membawa kesaksian. Saya berkata saya mau jadi pendeta. Itu tahun 2004. Saya keluar dari kampung saya dengan keadaan yang masalah. Singkat cerita, tahun 2012 saya pulang ke kampung, saya sudah pendeta. Gitu. Dan dari 2009 sampai hari ini saya tetap dipanggil Tuhan sebagai pendoa syafaat. Kadang saya bingung, saya tidak pernah mengaku saya pendoa syafaat. Kalau saya jalan kemana-mana orang lihat saya bilang kali-kali dong orang berkata ibu gembala. Tidak pernah saudara. Tetap orang lihat saya, mereka bilang ibu pendoa. Saya bilang bukan saya yang berkata, tapi kalian yang berkata. Gitu. Jadi saudara, di dalam kita melayani Tuhan waktu saya di kampung itu, haleluya saudara. 1 bulan saya di kampung. Saya hanya bertanya, Tuhan kepada siapa saya harus bersaksi? Kepada siapa saya harus berjalan Tuhan? Tuhan hanya tuntun langkah saya. Bayangkan saya harus duduk tanya Roh Kudus. Geraknya seperti apa Tuhan? Cara perangnya seperti apa Tuhan? Gitu. Dan itu benar-benar Tuhan ajarin saudara. Tuhan ajarin. Saya untuk saya pulang ke Manado sempat saya mengalami penipuan saudara. Tapi itulah karya Tuhan. Dari apa yang pernah direkayasa oleh iblis, kalau Roh Kudus bisa bergerak, Roh Kudus itu bisa balikan. Karena rekayasa Tuhan itu rekayasa yang terbaik. Jadi pada sore hari ini, kenapa kita terpanggil? Kenapa kita mungkin awal tahun ini masih pada saya kereta haleluya tadi udah banyak tunggu, keretanya ramai. Saya pikir iya ya, ternyata hari ini malam minggu gitu. Malam minggu ternyata orang pada jalan-jalan. Saudara, saya perasaan bolak-balik Jakarta Bangka. Saya tidak pernah lagi healing seperti orang dunia. Gitu. Healing saya tempat doa. Healing saya doakan orang. Healing saya menjadi saksi. Gitu. Saya tidak tahu apa arti healing orang dunia. Makanya saya bingung melihat. Iya bu, ini malam minggu, malam yang panjang, malam jalan-jalan. Oh,
Tapi kalau tempat kita, anak-anak Tuhan yang mau bergaul dengan Roh Kudus adalah persekutuan di dalam Tuhan, adalah healing-healing yang paling ajaib. Amin. Nah, kenapa kita diperkumpulkan pada tempat ini? Kenapa kita boleh ada untuk berkumpul? Nah, seperti saya mau katakan tadi, kita perlu bersaksi dan menuntun. Kita boleh ada di tempat ini untuk apa? Dibentuk, dibina, dididik, diajarin. Jangan salah, orang Medan sama orang Manado 11-12. Walaupun kata dari zaman nenek moyang baheula dia udah Kristen, tapi belum tentu orang Medan dan Manado udah alami pertobatan. Saya orang Manado asli. Saya bilang sama mereka, saya bilang semua kubur yang ada di Manado, yang ada di Medan saya sudah lihat, semua penuh dengan gambar Tuhan Yesus. Tapi saya bilang, apakah Yesus hadir di diri kalian? Tidak ada. Sampai kamar mandi penuh tuh gambar Tuhan Yesus di Manado dan di Medan. Karena saya sudah pernah injak pelayanan penginjilan Medan dan Tanah Karo. Saya sudah pernah, saya bingung kok kuburnya gambar Tuhan Yesus, haleluya, besar-besar gitu. Saudara, saya pun saya tahu secara roh saya dicibir, saya dihina waktu di Manado. Tapi saya berjalan dengan tuntunan Tuhan. Saya datangin orang yang gak ke gereja. Saya kunjungi, saya doakan orang sakit. Saya bilang, kalian ke gereja mana? Ke gereja bertobat, saya bilang. Sampai mama saya bilang begini, kamu mau cari mati ya pulang. Saya tidak akan pernah mati kalau belum dengan waktunya Tuhan. Karena Roh Kudus yang menuntun kita untuk bersaksi. Jadi saudara, akhirnya ketika saya mulai, roh saya digerakin Tuhan, saya bilang, saya bosan di Manado Tuhan. Ini udah kepenuhan Roh Kudus, tapi tidak ada yang mau disalurin gitu loh. Saya berdoa, saya bilang, Tuhan, bawa saya untuk memberitakan kabar baik sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Tiba-tiba om saya di Gorontalo bilang begini, kamu ada pulang Manado? Saya bilang, iya saya pulang Manado. Bisa nggak kamu ke Gorontalo? Waduh, oke siap pak, siap om, saya bilang. Cuma isi cawan doa 1 hari, 2 hari saya doa, saya bilang Tuhan kerjakan apa yang kau mau. Gitu. Sampai di Manado perjalanannya dari kampung saya ke Gorontalo Marisa itu 12 jam. Saya jalan kaki kelilingin kampung karena Tuhan bilang jalan kaki. Gitu. Nyampe langsung doa, langsung Tuhan bilang satu gereja ini berantem. Mari Tuhan, saya bilang sama Pak Pendeta, ini gereja kenapa? Ini jemaatnya berantem melulu. Gitu. Ada apa? Gitu. Kok udah mau hari Natal? Kenapa ya dadaku sesak gitu? Apa yang ada di tempat ini? Saya kata om saya, aduh, sudah pusing saya mau kasih firman apa sama mereka. Tapi itulah karya Roh Kudus. Oh ya kita jalan. Saya jalan kaki panas dari pagi sampai siang. Jalan kaki. Akhirnya Tuhan tuntun singgah satu rumah. Gitu. Akhirnya karena ketaatan yang kecil akan membuat lawatan yang besar. Gitu. Jadi saya jalan. Saya cuma bilang, udah jalan aja ya Pak Gembala sama Ibu Gembala ikut jalan juga sih gitu. Ya karena saya tidak tahu daerah itu, saya sempat mapping, searching Google, saya cuma bilang, saya cuma belajar sejarah dikit gitu. Akhirnya singkat cerita hari itu juga hari terjadi di mana pembalikan keadaan buat jiwa-jiwa. Saya kelilingi satu demi satu di rumah-rumah. Akhirnya malam itu kami doa, besok pun kami doa. Itu hampir setiap malam selama 10 hari kami doa. Gitu. Dan orang yang sudah berantem udah setahun 2 tahun di dalam gereja, itu benar-benar nyata kuasa Roh Kudus Tuhan pulihkan. Apakah saya hari itu tidak ada masalah? Banyak masalah saudara. Tapi ketika kita mau dituntun, ketika kita mau belajar dididik oleh Tuhan, kita ini bukan berarti orang-orang yang sudah suci, kudus, cacat, yang suci-suci amat, bukan saudara. Ada satu kalimat yang memberkati saya waktu retret kemarin. Tuhan tidak memanggil orang yang tidak siap, tapi Tuhan memanggil orang yang mau dipersiapkan. Kita mau dipersiapkan Tuhan di tahun 2023? Saya mau. Saya sempat bercerita, saya bilang,
ya mungkin saya tidak dipanggil Tuhan untuk mengumpulkan jemaat ratusan. Tapi saya tidak tahu ya 2023 gitu. Tapi panggilan saya terkadang cuma seorang penginjil gitu. Terkadang panggilan saya cuma apa? Seorang tukang masak, saudara. Panggilan saya hanya untuk apa? Ngatur makanan, ngatur sajian ketika ada pesta Natal, ada pesta ulang tahun. Panggilan saya untuk memberi makan jiwa-jiwa walaupun dari hal-hal yang kecil. Gitu. Banyak. Jadi dari beberapa tahun, dari tahun kemarin saya bilang sama suami saya, kalau Tuhan bawa saya berjalan dari satu tempat ke satu tempat, saya akan taat. Gitu. Mau terserah, mau seperti apa, yang pasti Tuhan mau bergerak dengan kegerakan Tuhan. Nah pada sore hari ini saudara, kenapa kita diingatkan tentang Yohanes tadi? Bahwa dipanggil, kita ini adalah umat-umat pemenang Tuhan yang sudah dimenangkan oleh Tuhan sendiri. Amin. Kalau kita boleh berkumpul-kumpul, makanya sebenarnya kenapa Korea zaman itu dilawan Tuhan? Karena Korea itu membangun persekutuan doa jejaring dari rumah ke rumah di masa itu. Tapi apakah api itu masih ada di negara Korea? Bahkan spirit yang ada di Korea, yang anak usia 12 tahun itu sudah operasi plastik. Gitu. Kalau kalian mau tahu, api lawatan Tuhan yang akan menjadi tuan rumah lawatan Tuhan ada di bangsa kita. Dari bangsa kita, dari hidup kita akan keluar mercusuar. Dari hidup kita akan keluar terang. Dari hidup kita akan memancar bagi banyak orang. Untuk itu kita dipanggil, dipisahkan dari lingkungan dunia. Untuk itu kita dipisahkan dari lingkungan yang kenyamanan kita. Untuk itu kita dipisahkan dari hal-hal yang menyenangkan hidup kita. Kita harus dipisahkan dari dunia. Karena dunia mau kita dididik untuk dalam kebenaran dan firman Tuhan. Karena hanya kebenaran yang daripada Tuhan yang dapat memerdekakan hidup saya dan saudara. Hanya kebenaran yang daripada Tuhan yang dapat menyentuh orang-orang yang rusak di luar sana. Dan kebenaran itu yang sesungguhnya ketika kita mengecap dan merenungkan dan mengalami kebenaran yang dari firman Tuhan. Makanya persekutuan doa itu hadir di mana kalian dibentuk. Di mana kita sama-sama membangun, di mana persekutuan doa ini, makanya kenapa saya suka persekutuan doa itu karena tidak terbatas. Ada kesaksian, ada cerita yang harus dibagi. Disinilah kalian harus bertumbuh. Bukan, oh, aku kan sudah gereja, aku kan sudah komsel, aku ini dan itu, bukan saudara. Apa kalian memang benar-benar pergi ke gereja atau pergi ke komsel? Gitu. Itu tidak menjamin saudara. Segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita, orang-orang yang percaya dan mau bergaul karib dengan Tuhan, itu akan kelihatan kok buah kesaksiannya. Amin. Dan akan kelihatan di mana anak-anak Tuhan yang akan hari-hari ini yang benar-benar mengikuti perkembangan Roh Kudus. Bukan perkembangan zaman gitu. Perkembangan zaman paling kita putar-putar aja. Zaman baju zaman keluar mana, keluar lagi di tahun ini. Benar gak? Itu aja yang diputar gitu. Tapi kalau perkembangan Roh Kudus, itu firman Tuhan selalu baru setiap hari. Saya mau kasih satu kesaksian. Waktu hari Natal kemarin, saya itu benar-benar mengalami tekanan batin gitu. Wah, jiwa saya sakit, batin saya menjerit gitu loh. Saya pulang dari Manado ya aman-aman saja. Tiba-tiba yang tema PGI kan, tema GBI apa, Yesus datang mengubah jalan hidupku. Gitu. Waktu awal Desember kami sudah mempersiapkan Natal. Jadi kita tantang jemaat, siapa yang mau Natal? Natal, angkat tangan gitu. Oke lah, kami gembala ya hanya mengikuti apa yang jemaat bilang Natal gitu. Singkat cerita, 1 minggu kemudian terjadi pemberontakan besar-besaran.
gitu. Waduh, saya bilang, Tuhan, ini ada apa ya? Jadi terjadi pemberontakan jemaat. Tidak masalah dengan saya, tapi masalah antara mertua dengan anak bantu. Imbasnya ke saya yang beri nasihat gitu loh. Anak yang saya sekolahin di Semarang pulang-pulang bikin ulah gitu. Yang saya pikir dia pulang membantu saya sebagai penopang dalam pekerjaan Tuhan. Ternyata apa yang saya pikirkan tidak bisa sama apa yang dialami. Main saudara, saya harus duduk tanya Tuhan, Roh Kudus, ini kenapa jadi begini gitu loh. Ya tugas saya hanya menyampaikan kebenaran. Tugas saya ya hanya menyampaikan isi hati Tuhan yang sesungguhnya. Tapi kenapa saya harus tanggung beban gitu. Bukan hanya beban jemaat saudara. Seorang pendosa beban satu kota harus kita pikul untuk bawa naik ke gunung Tuhan. Bagaimana Musa yang harus naik ke gunung membawa beban bangsa Israel. Maka Musa harus naik ke gunung Tuhan. Begitu juga kita sebagai pemimpin persekutuan doa, sebagai gembala sidang, sebagai pemimpin sel, itu ada beban yang kita harus naik ke gunung Tuhan. Gitu. Saudara, secara manusia saya teriak sama Tuhan, saya bilang, Tuhan, apakah saya harus mundur di acara Natal ini? Tuhan hanya bilang, apakah saya pernah tinggalkan engkau dari tahun pertama kamu merintis sampai tahun ke-15? Saya bilang, saya tahu Tuhan, engkau tidak pernah tinggalkan saya. Tapi Tuhan, aku butuh penopang. Tuhan, aku butuh orang bergerak. Aku butuh orang berdoa. Aku butuh orang melayani. Tapi kenapa Tuhan? Ternyata pada waktu itu batin saya sakit. Ini benar-benar sakit jiwa saudara. Saya harus teriak, menyembah, benar-benar saya cari wajah Tuhan. Saya bilang, Tuhan, tolong pulihkan saya. Sampai di satu titik Tuhan bilang, Natal nak, karena visi yang kamu bawa pertama di Tobuwali, tidak ada orang yang memberi makan jiwa-jiwa di Bangka Selatan di tahun 2008 waktu saya datang. Tapi tetap tahun 2008 sampai 2022 aku tetap Jehovah Jireh. Singkat cerita, tiba-tiba saya dengar suara Tuhan, nak, sapa jemaat yang ada di kota-kota yang pernah kamu layani. Di Medan, di Kalimantan, di Surabaya. Saya sapa, saya bilang, apa kabar? Gitu. Karena semua orang yang saya layani di luar kota saya tetap full up saudara. Mereka bilang begini, Tante, kapan Natal? Saya bilang tanggal sekian. Kami mau menabur. Oke, puji Tuhan. Singkat cerita, tanggal 27 saya Natal, saya punya asisten masak cuma 1 orang. Dan saya harus masak 200 orang untuk makan. Gitu. Dari semua acara, dari penerima tamu, semua dari apapun, saya harus urus bareng suami saya. Bahkan cuma 1 asisten yang bantu di rumah sampai acara selesai Natal. Waktu khotbah saya tidak konfirmasi apa yang menjadi masalah, tapi Roh Kudus itu tahu apa yang menjadi persoalan kami. Akhirnya benar-benar hari-hari ini saudara, jangan menjadi, kalau kalian baca tentang kisah apa Herodes itu dan si orang Majus yang istilahnya pulanglah ke negeri lain dan lewat jalan lain. Ternyata saudara, jangan sampai spirit-spirit Herodes ada di gereja kita. Jangan sampai di dalam rumah tangga kita, jangan sampai di pelayanan kita itu spirit Herodes sedang bercokol. Coba perhatikan, Herodes bilang, kalau kalian bilang sama orang Majus, kalau kalian tahu di mana Yesus lahir, kasih tahu. Tapi Herodes punya mulut jahat, punya hati beda dengan mulut. Makanya zaman itu Yesus lahir, Tuhan Allah memberikan mimpi kepada orang Majus bahwa jangan lewat jalan yang sama. Kalau mungkin di zaman perjanjian lama, perjanjian baru, itulah karya Roh Kudus. Jangan ikut di jalan itu, karena Herodes akan cari tahu. Bahkan kalau kita baca dari ayat-ayat berikut, akan terjadi pembunuhan anak sulung, anak laki-laki. Makanya Yesus, malaikat memberikan mimpi kepada Yusuf untuk menghindar waktu Yesus lahir. Jadi saudara, ketika Herodes makanya ngeri banget kalau spirit Herodes ada.
Herodes itu adalah membunuh visi Tuhan. Herodes itu membunuh supaya persekutuan doa tidak bergerak. Nah, jangan salah. Terkadang di diri kita ada spirit Herodes, saudara. Ingin membunuh visi Tuhan. Makanya hari-hari ini kita butuh peran Roh Kudus. Kenapa waktu itu saya sampai Tuhan tolong saya, mampukan saya. Saya alami bagaimana hikmat Tuhan untuk melayani di hari Natal yang secara daging, secara manusia, secara logika saya tidak mampu. Tapi ternyata kalau dengan Roh Kudus, dengan hikmat Tuhan, Tuhan mampukan. Makanya di acara Natal itu ada satu lagu yang memberkati saya. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Itu saya hancur hati, saudara. Ternyata bagi Tuhan itu semuanya akan dibuat baik. Mungkin kita datang di tempat ini dengan latar belakang yang berbeda. Mungkin kita datang di tempat ini dengan masalah kita yang berbeda. Oh mungkin Tuhan, saya sudah jadi orang Kristen. Jangan kejar, jangan hanya cari mujizat di persekutuan doa. Amin. Tapi cari Sang Pembuat mujizat. Perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi dengan Roh Kudus akan membuat hidup kita semakin hari naik dengan Tuhan. Perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan akan membuat hidup kita akan bertobat setiap hari. Saudara, saya juga banyak bertobat karena saya tahu suami saya agak rada lelet. Secara imam saya salah di hadapan Tuhan. Saya mengambil banyak otoritas dari imam sebagai gembala. Saya bilang, Tuhan, daripada dia nggak ambil, daripada hangus kebakar, mending saya ambil gitu. Tapi di satu sisi saya harus menurunkan standar saya supaya imam benar berfungsi. Itu. Begitu juga dengan kita semua. Di antara kita semua kita punya karunia yang Tuhan berikan. Kita punya talenta untuk melayani Tuhan. Tidak ada yang bilang, oh aku tidak bisa. Tapi kalau kita sudah dididik, kalau kita sudah dibentuk, kalau kita sudah setiap minggu bertemu, bercerita, bersaksi, otomatis akan bertambah indah, bertambah indah, bertambah indah. Nah sore hari ini, saya tidak tahu apa yang menjadi latar belakang kalian. Saya juga bukan datang di tempat ini, bukan masalah saya sudah selesai. Saya banyak masalah. Hari kemarin saya dapat ayat begini. Ketika saya harus melangkah untuk berdua orang, saya dapat ayat begini. Ayatnya seperti ini. Maksudnya jangan mengutuk orang yang menganiaya saya. Gitu. Istilahnya jangan mengutuk berkatilah orang yang merugikan saya. Itu saya lupa di mana gitu. Saya bilang ini ayat buat siapa Tuhan? Ini pasti ada sesuatu yang terjadi. Saya telepon ke Bangka. Saya bilang, Pak, ini ayat buat siapa ya? Oh iya benar, sedang terjadi masalah. Kebun kami dimasukin sapi 6 ekor. Gitu. Jadi dimakan semua hasil tanaman yang sedang bertumbuh. Sama ada teman juga orang flores yang berkebun. Terus orang yang kerja sama dengan saya, dengan suami saya di usaha ternak. Juga pingin memeras suami saya. Tapi firman itu mutlak dan berlaku. Bahwa jangan mengutuk orang yang merugikan kita. Berkatilah orang yang menguras kita. Secara bisnis seperti Ibu Maria bilang, hitung-hitungan kalkulator ya 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi secara bisnis hitungan Tuhan ada pengurangan juga. Jadi saudara, berlaku firman Tuhan itu mutlak. Saya bilang sama suami saya, ya udah nurut aja. Ini firman. Gitu. Jadi itulah hari-hari ini di mana tahun 2023 respon Roh Kudus itu sangat penting. Dalam kita mengelola usaha, dalam melayani, dalam keluarga itu sangat penting saudara. Karena hikmat itu akan membuka banyak perkara. Nah pada saat ini saudara, kenapa kita butuh Roh Kudus? Mungkin aku belum tahu tentang Roh Kudus. Aku belum tahu tentang Roh Kudus. Tapi saya percaya kalau kalian memiliki hati yang haus dan lapar, Roh Kudus itu ada.
Kenali pribadi Roh Kudus. Karena itu utusan Tuhan untuk saya dan saudara. Nah, sore hari ini jangan kita merasa menutup diri, saudara. Tempat di mana kalian bertumbuh, di mana kalian berkumpul, tempat inilah di mana kalian harus saling terbuka. Saling terbuka, saling mendoakan, saling menguatkan satu sama yang lain. Saya akan tutup khotbah saya sore hari ini. Saya minta buka hati saudara. Saya tidak tahu, mungkin ada orang baru yang baru datang, yang baru berkumpul, yang baru bergabung. Tapi Tuhan hanya ingatin sore hari ini, mari buka hati. Yang belum alami pribadi Roh Kudus, buka hati saudara. Karena Dia akan mengerjakan lebih lagi dan lebih lagi. Mari buka hati saudara sore hari ini. Biar persekutuan di mana kita ada, di mana kita bergabung, di mana kita boleh hadir, kita akan sama-sama menuntun dan mau dituntun oleh Tuhan. Tempat di mana kita mau belajar, tempat di mana kita mau dibentuk, dan tempat di mana kita mau saling terbuka satu sama yang lain. Jangan pernah malu dengan latar belakang kita. Latar belakang itu tidak akan menuduh kita. Tapi sebuah perjalanan hidup kita untuk benar-benar mau cari Tuhan sungguh-sungguh. Haleluya, Yesus Tuhan. Jesus Tuhan, kami bersyukur. Kami sembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari saudara buka hati, naikkan penyembahan kita pelan-pelan di hadapan Tuhan. Terima kasih. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup memulihkan hidupku. Ku percaya, ku berserah. Hanya Yesus penolongnya setia. Mari saya jemput semua kita bangkit berdiri, katakan, Kau lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup memulihkan hidupku. Amin. Ku berserah, ku percaya. Hanya Yesus penolong yang setia. Mari saudara buka hati, katakan, Kau lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik. Kau lebih sanggup, Kau lebih sanggup memulihkan hidupku. Katakan, ku berserah, haleluya, ku percaya. Hanya Yesus, amin, penolong yang setia. Mari sembah Dia. Mari
angkat iman kita pagi hari sore hari ini Tuhan. Haleluya. Kiara labaya sikara para payase. Kiara para payase kerererererere. Oh, mari angkat suara kita, bebaskan setiap roh kita, biar Roh Kudus bekerja sore hari ini. Roh Kudus melawat kita. Kiara para pa. Oh, mari sembah Dia. Kiara para payase. Kiara para payase. Oh, jangan tahan setiap hati kita Tuhan pada sore hari ini. Bebaskan. Kami minta malaikat kesembuhan, malaikat pemulihan turun atas tempat ini. Kiara para payase. Jesus Tuhan. Mari buka hati saudara sore hari ini. Izinkan karya Roh Kudus menyapa kita. Izinkan karya Roh Kudus merawat kita. Ya Rabayase. Oh.